Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia yang dikerahkan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yalla. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu lagi ya dalam acara Humanity Talk dari Aksi Cepat Tanggap. Bagaimana kabarnya sahabat dermawan? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat ya. Amin. Sahabat dermawan, seperti yang kita tahu, sudah puluhan tahun bangsa Palestina dijajah oleh Zionis laknatullah. Dan kita sebagai umat muslim, sebagai saudara-saudara mereka juga tidak boleh berdiam diri saja. Maka aksi-aksi pembelaan terhadap saudara-saudara kita di sana harus terus digencarkan. Bahkan sampai hari ini, kejadian yang baru saja terjadi, itu pemukiman ilegal masih terus digencarkan oleh Zionis sambil mengusir pribumi yang ada di Palestina, tepatnya di Hebron di tepi barat. Nah, sahabat dermawan, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pembangunan wakaf rumah Palestina. Hari ini tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Andi Nurfaradibah selaku Senior Manager Global Humanity Response Aksi Cepat Tanggap. Langsung kita sapa ya Mbak Diba. Assalamualaikum Mbak Diba. Waalaikumsalam Mbak Sabrina. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik ya Mbak. Gimana nih Mbak tentang pembangunan wakaf rumah Palestina? Boleh dijelasin sedikit aja nggak Mbak? Palestina Update hari ini memang kita bahas ini ya. Beberapa hari yang lalu kita bahas program medis dan lain sebagainya. Ini memang karena kita ketahui betapa kompleksnya problem yang ada di Palestina. Jadi juga kita akan memfokuskan layanan dan khidmah keumatan kita itu di pembangunan perumahan seperti itu. Karena kita tahu kondisi kemanusiaan saat ini kan sangat miris ya, apalagi dengan adanya COVID-19. Betul sekali. Buruknya angka pengangguran, terus kebutuhan akan tempat tinggal dan lain sebagainya itu sangat setiap tahun itu meningkat. Bisa dibayangkan Mbak Sabrina misalnya kayak gini. Di Gaza itu kan lahannya misalnya kita ngomong soal Gaza ya. Gaza Betul. itu kan lahannya di segitu-segitu aja. Betul. Tidak ada pengembangan, tidak ada ekspansi dan lain sebagainya. Sedangkan tingkat peningkatan tingkat populasi di sana itu setiap tahun otomatis bertambah. Ada kebutuhan untuk new space, ada keluarga baru yang butuh independensi dan harus membangun keluarganya sendiri dan lain sebagainya. Dan bahkan ada juga angka-angka rumah yang saat ini bisa dibilang ditempati oleh satu rumah, satu petak segitu aja ditempati oleh banyak orang, lalu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sangat tidak manusiawi untuk ditinggali seperti itu. Bisa juga misalnya kita boleh dibantu tim teknis untuk ditampilkan data statistik kebutuhan rumah. Diprediksikan ada 50/3% hingga 68% mereka rawan pangan seperti itu. Kita bisa bayangkan karena COVID-19 ini peningkatan jumlah unemployment itu sangat tinggi. Betul. Selanjutnya di sini bisa dilihat ada sekitar 11.000 rumah yang hancur secara keseluruhan. Wah, banyak sekali ya. 162 rumah itu hancur sebagian dan ada sekitar hampir 10.000 keluarga itu terancam untuk tergusur. Maksudnya itu mereka mengontrak atau misalnya menyewa space untuk keluarganya dan tidak mampu untuk membayar. Dan diprediksikan angka ini akan semakin besar. Di tahun 2023 sendiri itu diprediksikan ada 60% populasi di Gaza membutuhkan rumah baru. Itu sekitar 125 unit rumah. Betul. Nah, angka ini otomatis sangat memprihatinkan ya, sangat kritis lah dibilang kalau kayak gitu dengan keadaan lahan Gaza sendiri yang tidak ada ekspansi begitu saja, sedangkan jumlah populasinya terus meningkat, sehingga ACT melihat bahwa
memang kebutuhan ini sangat dibutuhkan dan kita mau nih ngajak semua pihak sebenarnya. Betul. Para sahabat dermawan di rumah, di Indonesia, di seluruh dunia, dan juga otomatis pihak otoritas tempat di Gaza. Jadi kita sudah ada lahan yang sudah siap, insya Allah kita bangun. Hari ini sebenarnya tanggal 4 Maret ini, Betul. alhamdulillah kita akan mengadakan groundbreaking pertama kali untuk lahan pembangunan tower pertama rumah wakaf Palestina. Masya Allah, luar biasa ya. Tentunya ini tidak terlepas dari kedermawanan sahabat dermawan ya. Lalu bagaimana nih Mbak? Untuk lebih detailnya tentang data masyarakat prasejahtera di Gaza itu seperti apa Mbak? Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, sekitar 68% membutuhkan, mereka mengalami kerawanan pangan. Kerawanan pangan itu kan berarti urgensi, tingkat keurgensian seperti itu. Betul. Belum kerawanan pangan itu mengindikasikan berarti ada angka unemployment-nya sangat tinggi. Ada angka bahwa walaupun misalnya tingkat pendidikan dan literasi di Palestina sangat tinggi, tapi angka unemployment-nya tidak mengikuti angka itu gitu. Baik. Jadi studi 2018 menyatakan bahwa Palestina menjadi salah satu negara dengan tingkat buta huruf terendah di dunia. Seharusnya kan itu bergaris lurus dengan tingkat pekerjaannya, Iya, terus betul. cerahnya masa depan dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak berbarengan angkanya. Karena sekarang walaupun mereka secara pendidikan baik, literasinya bagus, tapi sayangnya tingkat unemployment, pengangguran dan lain sebagainya itu sangat tinggi. Oh begitu, Masya Allah, miris sekali ya mendengar kabar saudara-saudara kita di Palestina sana. Baik Mbak, pasti sahabat dermawan penasaran banget nih, kenapa sih aksi cepat tanggap ingin membangun rumah wakaf di Palestina ini Mbak? Ya, dengan alasan-alasan yang tadi begitu. Kita lihat angkanya sebesar itu, ada urgensi besar yang kebutuhan besar untuk ada bantuan. 60% populasi Gaza harus bisa dibilang sebagai manusia, kalau misalnya kita mau sesuaikan taraf sosialnya begitu, baiknya hidup mereka, seharusnya memang 60% masyarakat Gaza tahun 2023 itu sudah mempunyai tempat baru atau space-nya sendiri seperti itu. Betul, jadi kebutuhan yang itu yang kita menjadi dasar basis kenapa sih program ini tuh harus ada. Mereka harus ditempatkan di tempat yang layak gitu ya Mbak ya. Baik, kalau gitu sahabat dermawan, langsung saja kita saksikan komentar Wali Kota Jabalia, yaitu Pak Mazen Al-Najjar, tentang pembangunan wakaf rumah Palestina ini. يوجد أزمة إسكان حقيقية في قطاع غزة. هذا الأمر جاء من خلال الاعتداءات الكبيرة المتكررة في السنوات الأخيرة على قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير آلاف البيوت الفلسطينية في القطاع على رؤوس ساكنيها، وأدى إلى تشرد كثير من العائلات وأصبحت بدون مأوى. هذا الأمر أدى إلى احتياج كبير في هذا النفوذ وهذا القطاع بالذات المحاصر منذ سنوات طويلة، احتياج كبير للشقق السكنية ومشاريع الإسكان. نحن في بلدية جباليا خصصنا وبالتعاون مع وزارة الإسكان 9000 متر مربع لإسكان الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر معدومي الدخل والأسر المشردة من أثر هذا العدوان. لذلك إحنا نأمل إن شاء الله رب العالمين أنه خلال عام 2021 نتمكن من تنفيذ هذا المشروع بتمويل الإخوة المحسنين والجمعيات الخاصة والمتعاونة مع البلدية. Baik, tadi sudah kita saksikan ya komentar dari Pak Mazen Al-Najjar selaku Wali Kota Jabalia. Nah, Mbak Diba tadi udah lihat juga ya Mbak, gimana komentar Mbak menurut? Ini sebenarnya salah satu komitmen ACT bahwa program yang kami lakukan dan laksanakan memang semuanya harus sesuai dengan peraturan setempat, sesuai dengan pelaksanaannya pun sesuai dengan standar operasional yang sangat rigid. Salah satunya adalah kalau kita ngomong rumah berarti kita ngomong lahan, kita ngomong tanah seperti itu. Nah, pengelolaan tanah itu seperti yang kita tahu biasanya sensitif ya. Ada banyak case lah di Indonesia, misalnya ada tanah yang harus setelah dibangun digugat dan lain sebagainya. Dan ini sudah merupakan satu hal yang sudah sejak awal kita seriusi ya. Dan memang kita kerjasama dengan Kementerian Lahan dan Pembangunan Palestina, serta juga karena lahan yang kita dapatkan ini beralokasi di kota Jabalia,
Betul. Jadi kita juga berkoordinasi dengan kantor Pak Wali Kota seperti itu, sehingga seperti yang disampaikan Pak Wali Kota tadi bahwa kebutuhan tempat tinggal untuk masyarakat Jabalia sendiri itu sangat tinggi seperti itu, sehingga bantuan ini sangat-sangat dibutuhkan, sangat diapresiasi oleh pemerintah setempat, sehingga memang kita ketahui semua prosedur yang kita jalankan itu di full support. Lahannya ini memang lahan pemerintah, ada surat tanah dan surat kepemilikan memang punya pemerintah dan lain sebagainya, semuanya kita cek, tidak ada yang bermasalah, sehingga nanti ketika dibangun, bangunan ini akan atas nama donasi Indonesia yang dibangun di lahan atas nama pemerintah Palestina, seperti itu. Oh baik, jadi sahabat Dermawan begitu, seperti yang telah dikatakan oleh Mbak Diba, bahwa memang di Jabalia ini kebutuhan untuk rumah yang layak atau tempat tinggal yang layak ini sangat dibutuhkan gitu sama masyarakat Gaza atau saudara-saudara kita di Palestina yang tepatnya di Jabalia. Nah, jadi sahabat Dermawan, Palestine Update hari ini adalah kebutuhan untuk tempat tinggal mereka di Gaza. Nah, maka wakaf rumah Palestina sangat-sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Selanjutnya masih ada lagi nih Mbak Diba, komentar dari Menteri Pekerjaan Umum di Palestina, yaitu Pak Naji Sarhan. Bisa kita saksikan? Bismillahirrahmanirrahim. كما هو معروف قطاع غزة تعرض للعديد من الحروب من قبل العدو الإسرائيلي. بناء على ذلك تم هدم ما يزيد عن 11,000 وحدة سكنية بشكل كامل، بالإضافة إلى تضرر ما يقرب من 160,000 وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين متوسط وبليغ. إضافة إلى أن كون قطاع غزة هو قطاع محصور 365 كيلومتر مربع يعيش فيه ما يزيد عن 2 مليون نسمة، 70% منه من اللاجئين الفلسطينيين، 50% منهم يقطنون في مخيمات للاجئين. هذا أدى إلى الاحتياج الكبير للوحدات السكنية، فنحن بحاجة، يعني هناك عجز كبير في الوحدات السكنية يقدر ب120,000 وحدة سكنية. نحتاج سنويا إلى 14,000 وحدة سكنية لمعادلة النمو الديموغرافي. تم إجراء مسح على 50,000 عائلة من قبل الوزارة خلال هذا العام 2020. تبين أن يعني ما يقرب من 40,000 وحدة سكنية تحتاج إما إلى إعادة بناء أو تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة أو تحتاج إلى ترميم، وبالتالي هناك احتياج كبير للوحدات السكنية الجديدة، للوحدات السكنية التي تحتاج إلى ترميم. العجز الكبير في مجال الإسكان هذا يحتاج إلى يعني تمويل كبير. نأمل من كل إخواننا المسلمين العرب المساهمة في حل هذه المشكلة، والتي سوف يساهم بشكل أساسي في ثبات شعبنا الفلسطيني على أرضه الفلسطينية، وهو إن شاء الله يعني الثبات هو جزء أساسي من طريق تحرير بلادنا بإذن الله عز وجل. نحن في وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع جمعية سلام قمنا بتخصيص 9 دونمات لإقامة 5 عمارات سكنية عليها للعائلات المستورة، العائلات التي تحتاج إلى سكن، العائلات الفقيرة. ونأمل إن شاء الله بإذن الله عز وجل أن تتمكن الجمعية بمساعي وجهود الخيرين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية في تمويل وتوفير التمويل اللازم لهذه العائلات الفقيرة. Ya, komentar dari Pak Naji Sarhan selaku Menteri Pekerjaan Umum, dan telah dijelaskan juga oleh beliau bahwa di sana memang sedang terjadi krisis tempat tinggal. Bahkan 14.000 rumah per tahun itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena seperti yang tadi dijelaskan, 50% saudara-saudara kita di Palestina masih mengungsi, masih tinggal di kamp pengungsian, dan ini harus kita bantu untuk tinggal di tempat yang lebih layak lagi. Baik, Mbak Diba, melihat
video yang tadi, bagaimana komentar Mbak Diba? Ini ya, memang kita ketahui dari Kementerian Perumahan kebutuhan per tahunnya memang bukan 14.000 Mbak, 40.000 per tahun. 40.000 per tahun. 40.000 per tahun itu entah itu bangunan baru maupun direnovasi rumah-rumah yang angka rumah-rumah yang memang butuh renovasi ya, khususnya rumah-rumah korban serangan 2008 dan 2014 yang sampai sekarang belum terrecover secara keseluruhan gitu. Problematika ini yang menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat Palestina, khususnya masyarakat Gaza, karena kita ketahui mereka secara umum itu 15 tahun terkurung begitu. Tidak ada ekspansi, tidak ada perluasan dan lain sebagainya. Yang sekali lagi saya ulangi, sedangkan mereka itu berada pada ada ungkapan bahwa Gaza itu seperti penjara terbesar di dunia, betul. Dan merupakan salah satu tempat dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi di dunia, begitu. Jadi tidak ada ekspansi lahan, sedangkan jumlah penduduknya itu semakin meningkat, sehingga kebutuhan rumah yang sekarang ada aja gitu, misalnya yang sekarang ada aja itu tidak layak untuk dihuni, banyak yang tidak layak dihuni. 50% mereka memang adalah orang-orang yang setelah Nakbah itu harus meninggalkan tanahnya dan mengungsi di Gaza. Jadi 50% mereka memang masih terdaftar sebagai pengungsi seperti itu, bukan orang asli Gaza. Jadi kehidupan mereka itu kesulitannya itu jadi warisan gitu. Seperti halnya misalnya seorang ayah bisa mewariskan kekayaan, kemiskinan, hutang, piutang, status pengungsi dan lain sebagainya itu juga diwariskan dari ayah ke anak-anaknya seperti itu. Dan bisa kita bayangkan generasi saat ini kalau tidak kita bantu, kalau kita tidak bantu menghilangkan emblem-emblem ketidakmampuan dirinya begitu, itu bisa kita bayangkan bahwa mereka juga akan mewariskan hal tersebut kepada anak cucunya seperti itu. Jadi memang udah harus saatnya kita bantu nih satu generasi aja terlepas dari kungkungan dan status mereka yang membelenggu untuk menyelamatkan generasi-generasi selanjutnya. Jadi memang harus ada upaya-upaya untuk tidak mewariskan kesusahan gitu ya bagi generasi selanjutnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menguatkan mereka dengan bantuan-bantuan terbaik dari kita. Nah, Mbak Diba, rencana pembangunannya seperti apa ya Mbak? Insya Allah tower pertama akan mulai hari ini adalah groundbreaking. Dengan bantuan donasi dari sahabat kemanusiaan diprediksikan insya Allah 6-8 bulan tower pertama insya Allah akan selesai kita bangun. Berapa tower tuh Mbak? Bismillahirrahmanirrahim, kita sih pengennya satu lokasi itu ada sekitar 6-8 tower. Wah, satu seperti yang disebutkan Bapak tadi butuh sekitar 9.000 meter persegi lahan untuk kita bangun tower tersebut. Dan ini otomatis membutuhkan biaya yang sangat besar, bantuan seluruh pihak, sehingga kita ikhtiarkan, kita buktikan satu tower kita bangun sehingga bisa menjadi modal begitu untuk mengajak yang lain bahwa sebenarnya kita mampu loh bangun rumah untuk saudara kita di Gaza insya Allah. Betul banget. Iya, jadi harapan terhadap program ini apa Mbak? Harapan terbesarnya? Insya Allah kami berharapnya sekali. Groundbreaking kan mulai hari ini begitu. Ketika groundbreaking dimulai, kita ikhtiarkan program ini tidak bisa berhenti begitu. Program ini harus terus berjalan sampai benar-benar terrealisasi begitu, terlaksanakan. Maka dari itu kami sendiri di ACT kan kita benar-benar berjibaku nih. Dari tim A sampai Z kami berjibaku bagaimana program ini insya Allah jalan sesuai timeline, terlaksana dan selesai sesuai target. Tapi tentu saja semua ini membutuhkan bantuan dari segala pihak, termasuk sahabat kemanusiaan tentunya. Tolong bagikan kabar gembira ini, sampaikan kabar gembira ini bahwa insya Allah masyarakat Indonesia yang dermawan akan membangun tower perumahan Indonesia untuk saudara-saudaranya di Palestina. Bantu sebaik-baiknya, sebarkan kabar gembira ini sehingga lebih banyak dukungannya seperti itu. Betul sekali, bagus banget Mbak Diba. Memang sudah seharusnya ya kita bergerak untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, dan mari kita masifkan program wakaf Rumah Palestina ini kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Jadi kita bersama-sama ya menguatkan saudara-saudara kita di Palestina. Baik, bagi sahabat dermawan yang hendak berkontribusi
melancarkan program ini, yaitu Wakaf Rumah Palestina, bisa langsung mengunjungi laman indonesiadermawan.id /Wakaf Distribution Center. Sekali lagi saya ulangi, bagi sahabat Wakaf dermawan, Rumah Palestina. Wakaf Rumah Palestina ya. Oh maaf. Bagi sahabat dermawan yang ingin berkontribusi untuk Wakaf Rumah Palestina ini, silahkan kunjungi laman indonesiadermawan.id /Wakaf Rumah Palestina. Begitu sahabat dermawan. Oke, teman-teman, bagi sahabat dermawan yang ingin belanja, nah bisa kunjungi juga pasarsedekah.com. Tagline-nya, pasarsedekah.com, jual beli mudah dan berkah. Begitu. Jadi bagi sahabat dermawan yang ingin jualan, bisa kunjungi Pasar Sedekah, dan bagi yang ingin berbelanja juga bisa hubungi, bisa klik laman pasarsedekah.com. Gitu ya sahabat dermawan. Baik Mbak Diba, terima kasih banyak atas waktunya hari ini dan penjelasannya yang luar biasa tentang Palestina Update ya Mbak. Jadi keadaan Palestina seperti itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Diba, bahwa di sana sedang membutuhkan hunian yang layak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik, saya Nur Sabrina dan bersama Mbak Diba undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia, Kejahatan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yalla. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com